Di sebelah kita itu ada air. Apa yang Anda pikirkan tentang air? Kan alam itu alangkah indahnya alam, lebih indah alam. Alangkah indahnya langit, lebih indah langit. Tiada hari tanpa berjuang, tiada hari tanpa bersedekah gitu loh. Dan air itu adalah sumber mata air kita. Dan mata kita keluar air. Dia nangis gitu loh. Jadi inilah airnya di situ lah. Dan dia kadang-kadang kelihatan mata airnya tuh bulat gitu loh. Bulatnya dikerok gitu loh. Karena ini bumi ini terputar ke Eropa, Timur Barat. Dia pagi kadang terbenang, ya kan? Karena dia bertumbuh sebagai kangkung, sayuran, capcay, ayang-ayang kampung, ya kan? Jadi kalau kita lihat ini, pohon ini sangat butuh air ya? Butuh air dong, kan nggak boleh Hai, jumpa lagi dengan saya Alfiana Wulan Aditama di Fiona Voksananta Channel untuk mata pelajaran KPSM kelas 12. Nah, kalian pasti masih pada bingung apa sih korelasinya, hubungannya video singkat tadi dengan pembelajaran kali ini. Jadi gini, sebelum saya jelaskan lebih lanjut mengenai pembelajaran kali ini, saya minta kalian flashback dulu di masa-masa pembelajaran saat kita pembelajaran tatap muka tahun lalu, awal tahun lalu gitu ya, sebelum adanya pandemi. Pernah nggak sih kalian merasa ketika guru kalian menerangkan sesuatu di depan kelas, kalian merasa guru ini menjelaskan apa sih? Ngantuk banget, gak ngerti. Gurunya ngomong apa sih? Pasti pernah dong ngerasa kayak gitu. Hayo ngaku. Atau misal di kejadian yang lain, teman kalian punya tugas untuk presentasi di depan kelas. Kemudian kalian sebagai penontonnya, kalian diminta untuk merespon dalam bentuk pertanyaan setelah presentasi temannya tadi gitu ya. Kemudian saat kalian mendengarkan presentasi teman, kalian ngerasa, sumpah ngantuk banget, gak ngerti deh nih orang ngomong apa. Pernah kan? Pasti pernah, ya kan? Ngaku deh. Nah, atau sebaliknya nih, saya punya contoh satu lagi. Misalnya kalian yang disuruh presentasi di depan kelas oleh guru dan teman-teman kalian adalah penontonnya. Kemudian kalian merasa, kok pada gak ngedengerin aku sih? Kok pada ngobrol sendiri sih? Kok aku dicuekin sih? Gimana maunya? Emang aku gak menarik ya untuk didengerin? Emang materiku gak menarik ya? Dan perasaan-perasaan lainnya yang berjibun di kepala kalian, ya kan? Kejadian-kejadian yang saya jelaskan barusan itu adalah beberapa konflik di dalam komunikasi. Kok bisa konflik? Iya, karena artinya komunikasi kamu gak dua arah dong. Kamu komunikasi, teman kamu tidak mendengarkan. Teman kamu mengusahakan untuk berkomunikasi melalui presentasinya, tapi kamu tidak mendengarkan. Artinya hanya terjadi komunikasi satu arah, bukan dua arah. Lalu itu namanya apa? Artinya komunikasi kamu tidak interaktif, tidak menarik untuk didengarkan. Solusinya gimana biar komunikasinya interaktif? Ya, bakat bu. Ya emang saya gak bakat komunikasi, mana dong? Bukan seperti itu. Memang ada beberapa orang yang dilahirkan dengan bakat dia sudah bisa komunikasi dengan baik. Tapi bukan berarti komunikasi itu tidak bisa dipelajari. Masih sangat bisa. Begitu juga nanti ketika kalian bekerja, komunikasi akan sangat penting. Gak mau dong dengan kejadian waktu kalian di sekolah kemarin itu terjadi ketika kalian di kantor. Misalnya, kalian diminta untuk menjelaskan sesuatu hasil kerja kalian di depan bos kalian gitu ya. Terus kalian berusaha dijelaskan, begini pak, begini bu, ini saya sudah begini. Bosmu hanya, apa sih? Kamu ngomong apa?
Gimana perasaan kalian? Gimana? Atau juga sebaliknya, bos kamu menjelaskan sesuatu ketika kamu training, ini nanti kamu begini ya, begini ya, begini ya. Kamu cuma padahal nggak ngerti. Komunikasinya satu arah. Akibatnya bisa fatal, akibatnya bisa kemana-mana. Kamu nggak ngerti apa yang dibicarakan, kamu nggak ngerti dengan bentuk tugasnya, pada akhirnya kamu juga nggak bisa ngerjakan tugasnya dengan baik, ya kan? Di sekolah juga begitu, kalau kamu tidak mendengarkan presentasinya, kamu juga nggak akan ngerti apa yang dia presentasikan. Kemudian tugas-tugasnya juga kamu nggak akan bisa mengerjakan karena presentasinya tadi kamu udah nggak ngerti. Sehingga di dalam pekerjaan, katakanlah di sekolah ini ya, apalagi nanti di dalam suatu pekerjaan ketika kalian sudah bekerja, itu sangat diperlukan komunikasi dua arah yang interaktif. Perlu diketahui juga, komunikasi yang interaktif atau komunikasi dua arah, terutama di pekerjaan nanti, itu akan sangat menguntungkan kalian. Misalnya, seperti yang tadi saya contohkan, ketika bos kalian ngobrol, kalian paham dengan apa yang diobrolkan bos kalian karena sangat menyenangkan, mudah diterima, mudah ditangkap penjelasannya misalnya, terus sangat simpel lah untuk kalian terima. Pasti kalian excited banget, pasti kalian akan bersemangat banget untuk ngedengerin bos kalian ngomong apa, ngobrol apa gitu ya. Bahkan kalian bisa jadi kangen kalau misalkan yang menjelaskan orang lain yang gak punya kemampuan seperti bos kalian, kalian pasti akan, aduh mendingan pak ini deh yang ngomong, yang nyampein, kayaknya aku lebih ngerti deh. Sama di sekolah juga begitu kan, ketika misalnya guru A menjelaskan, kalian biasanya ngantuk, tetapi guru B menjelaskan lebih enak, kemudian lebih mudah diterima siswanya bisa nggak ngantuk, kalian pasti akan ngerasa, duh aku seneng deh diajarin sama guru B ini, soalnya kalau ngejelasin tuh simple, muridnya juga nggak ngantuk, kadang diajakin ngobrol, kadang juga masih diajakin bercanda gitu misalnya. Tapi kalau sama guru B, guru A, ngantuk banget gitu rasanya, pengen tidur aja di kelas kayak gitu. Jadi banyak sekali untungnya, kita bisa disenangi banyak orang, kita dirindukan untuk kita saja yang ngobrol dengan mereka. Atau sekarang posisinya dibalik, ketika kalian sendiri yang pinter komunikasi, melakukan komunikasi secara interaktif, maka itu juga benar-benar akan berfungsi untuk kalian. Karena orang akan berpikiran begini, ngobrol sama ini aja deh, enak soalnya nyambung kalau diajakin ngobrol. Terus orangnya itu kalau kita ngasih feedback, kalau kita ngasih balesan kayak gini, dia tuh ngerti gitu maunya kita tuh apa gitu. Ya ngobrol sama itu aja. Nah akhirnya kalian dipercaya sama teman-teman kantor. Kemudian selain bisa dipercaya sama teman-teman kantor, nanti kalian juga dipercaya untuk mengerjakan tugas-tugas pada akhirnya. Sama ini aja deh, soalnya kayaknya lebih enak ngejelasin, jadi tugasnya dikasihkan ini aja, jangan yang ini, kalau ini agak susah nih nanti nyampeinnya ke teman-teman gitu. Oke, itu adalah beberapa contoh kecil saja, karena saya juga tidak pintar bicara, jadi saya mencoba untuk menyampaikan apa yang saya bisa. Nah, secara teori kita akan mendengarkan komunikasi interaktif itu komunikasi yang seperti apa. Lihat video berikut. Saya di sini menjelaskan tujuan komunikasi. Nah, tujuan komunikasi menurut Dan B. Curtis dalam buku Komunikasi Bisnis Profesional pada tahun 1996. Yang pertama, memberikan informasi kepada para klien, kolega bawahan, dan pimpinan. 2. Menolong orang lain, memberikan nasihat kepada orang lain, atau berusaha memotivasi orang lain dalam mencapai tujuan. 3. Menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. 4.
Semakin tinggi kedudukan atau status seseorang, semakin penting keahlian teknik dalam berkomunikasi untuk meminta data kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan pertimbangan. Yang terakhir, mengevaluasi perilaku secara efektif. Nah, yaitu seperti kayak penilaian untuk mengetahui hal-hal yang akan mereka lakukan setelah menerima pesan atau informasi. Apa sih faktor-faktor komunikasi itu? Nah, yang pertama, faktor-faktor penunjuk keberhasilan komunikasi. A. Dilihat dari sudut komunikator. Pertama, kecakapan komunikator. Nah, kita harus menguasai cara untuk menyampaikan buah pikiran atau ide atau gagasan secara lisan maupun tertulis. Cakap untuk membangkitkan minat dan menarik perhatian komunikan. Yang kedua, sikap komunikator. Dalam menyampaikan informasi, seorang komunikator harus tegas, terbuka simpatik, dan rendah hati untuk membangkitkan kepercayaan komunikan. Nah, yang ketiga, pengetahuan komunikator. Seseorang komunikator yang mempunyai wawasan atau pengetahuan yang luas, dia akan mudah menyampaikan ide atau gagasannya kepada komunikan. Yang keempat, keadaan fisik komunikator. Seperti seorang komunikan yang memiliki suara yang jelas dalam menyampaikan informasi yang akan disampaikan lebih mudah dipahami si komunikan. Nah, yang terakhir, sistem sosial. Seseorang komunikator harus mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi masyarakat dimanapun dia berbicara. Sedangkan dilihat dari sudut komunikan, yang pertama, kecakapan komunikan harus mempunyai kecakapan untuk mendengarkan dan menanggapi pembicaraan agar mencapai tujuannya. Nah, yang kedua, sikap komunikan harus memiliki sikap perhatian, simpati, dan rendah hati dalam mendengarkan informasi yang disampaikan si komunikator. Yang ketiga, pengetahuan komunikan. Yang memiliki wawasan yang luas akan lebih cepat memahami yang disampaikan si komunikator. Yang keempat, keadaan fisik komunikan. Komunikan dipengaruhi oleh keadaan fisik dalam menerima informasi seperti pendengaran, penglihatan, ataupun indera lainnya. Nah, yang kelima, sistem sosial. Harus memahami dengan siapa dia berbicara dan akan memahami materi yang dibicarakan si komunikator. Yang kedua, apa aja sih faktor-faktor penghambat komunikasi? Nah, yang pertama, kurang cakap. Cara mengatasi seorang komunikator harus belajar untuk berbicara, atau menulis seorang komunikan harus belajar mendengarkan yang disampaikan si komunikator. Dua, sikap yang kurang tepat. Cara mengatasinya antara si komunikator dengan si komunikan harus menjalin sikap yang kooperatif sehingga proses komunikasi mencapai tujuan. Yang ketiga, kurang pengetahuan. Cara mengatasi komunikator menyesuaikan pengetahuan komunikan dalam menyampaikan informasi sehingga komunikan mengerti yang disampaikan si komunikator.
Yang keempat, kurang memahami sistem sosial. Nah, cara mengatasi kedua belah pihak harus memahami kebiasaan dan menyesuaikan diri. Yang kelima, kecurigaan yang tidak beralasan. Cara mengatasinya dengan menumbuhkan sikap saling mempercayai antara komunikator dan komunikan. Yang keenam, kesalahan bahasa atau semantik. Nah, cara mengatasinya dengan menggunakan istilah bahasa yang tidak memiliki arti ganda. Yang ketujuh, jarak fisik. Untuk mengatasinya, digunakan media komunikasi jarak jauh seperti telepon ponsel dan surel. Yang kedelapan, keterbatasan indera. Nah, cara mengatasinya dengan dipikirkan cara yang tepat agar komunikasi dapat berjalan dengan baik. Yang kesembilan, verbalistis. Cara mengatasinya adalah dengan menggunakan alat peraga. Nah, yang terakhir, komunikasi satu arah. Untuk mengatasinya dengan melibatkan komunikan dalam proses komunikasi sehingga terjadi komunikasi timbal balik. Nah, itu tadi penjelasan mengenai komunikasi interaktif. Juga sudah dijelaskan apa itu komunikasi, kemudian faktor-faktor komunikasi dan lain sebagainya. Dipelajari lagi baik-baik karena ini sangat berguna untuk nanti di depan kalian mau berkuliah, kemudian mau kerja, ini akan sangat terpakai bagi kalian. Biar lebih afdol lagi, tugas kalian masing-masing anak mencari contoh komunikasi interaktif. Bu, gambar, video atau gimana? Kalau masih ada pertanyaan seperti ini, artinya kalian perlu menonton video ini kembali karena berarti belum paham. Oke, jadi jangan tanya lagi ya. Bentuk tugasnya itu dikumpulkan dalam bentuk PDF kah, Word kah, video kah, gambar kah? Tonton lagi ya. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.